pada materi selanjutnya, yaitu terkait mengenal komponen gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan terkait gerakan. Di dalam gerakan itu kan muncul beberapa komponen, di mana komponen-komponen inilah yang nantinya itu dapat membantu. Jadi kan awalnya kinerjanya cukup banyak, dia akan dibantu. Nah, dibantunya dengan tugas masing-masing. Jadi ini tugasnya apa, tugasnya apa. Yaitu dalam komponen gerakan ada yang namanya ICRC, di mana ICRC ini adalah suatu singkatan dari International Committee of the Red Cross. Kemudian ada Perhimpunan Nasional. Jadi ICRC ini yang awalnya terbentuk tadi, jadi disebut sebagai Komite Internasional di Jenewa. Jadi awalnya disebut sebagai ICRC yang dibentuk oleh Komite 5 tadi melalui konferensi internasional. Nah, karena beberapa kesepakatan tadi dalam konferensi yang dihadiri oleh beberapa negara, maka dalam setiap negara juga punya kesepakatan, punya organisasi tersendiri dalam negara yang berfungsi untuk melindungi orang-orang yang terluka, kemudian memberikan bantuan kemanusiaan dan lain sebagainya. Maka terbentuklah suatu national societies atau perhimpunan nasional. Salah satunya adalah Palang Merah Indonesia. Nah, di dalam perhimpunan nasional ini dia juga memiliki tugas masing-masing di wilayahnya. Sehingga di dalam perhimpunan nasional ini pun ini juga nantinya bertugas itu tidak jauh berbeda dan menjadi support dalam ICRC. Karena beberapa negara memiliki atau setiap negara kan punya satu perhimpunan nasional. Sehingga kalau banyak negara berarti kan banyak perhimpunan nasional. Sehingga karena ada banyak tadi dibentuklah suatu federasi jadi atau perkumpulan namanya IFRC, International Federation of the Red Cross and the Red Crescent Societies, seperti itu. Dari sini komponen gerakannya ada 3, ICRC, National Societies atau Perhimpunan Nasional, dan IFRC. Apa itu ICRC? Nah, sekarang kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah ICRC. Tadi disampaikan di awal bahwasanya terbentuknya Palang Merah Internasional atau disebut sebagai Komite Internasional di Jenewa atau disingkat ICRC. Nah, itu memang bukan salah satu bagian dari PBB, sehingga kita bersifat netral. Sehingga salah satu dalam prinsip dasar gerakan ada yang namanya kenetralan. Kenapa? Karena memang tujuan kita itu bukan mewakili negara, tapi kita organisasi di mana organisasi itu sepakat bahwasanya kita harus melindungi orang-orang yang terluka. Kita harus membuat organisasi yang dapat melindungi orang-orang yang terluka itu tadi. Sehingga kita bersifat netral, bukan bagian dari PBB. Terbentuk pada tahun 1863 melalui tadi kesepakatan dari Komite 5 dan Konferensi Internasional pertama, kemudian markas besarnya di Jenewa, Swiss. Jadi Jenewa itu kalau di sini itu suatu kota gitu ya, di negara Swiss. Yang tujuan terbentuknya pertama atau fungsinya adalah melindungi dan membantu korban konflik. Jadi nanti gampangnya kalau sudah ngomong ICRC, pokoknya pada daerah konflik bersenjata. Apakah itu nanti menolong tawanan perang, memberikan bantuan kepada tawanan perang, negosiasi kepada pihak yang menyandra, ataupun yang lainnya. Itu tugasnya ICRC. Nah, ini markas besarnya gede ya. Ya, semoga nanti kita bisa main-main ke sana ya. Mungkin ada yang sudah bisa lulus nanti kelas 3 atau kelas 12 bisa sampai kuliah di Swiss. Nanti bisa main-main ke markas besarnya ICRC. Berikutnya adalah IFRC. Nah, sebelum kita masuk ke IFRC, ini ada beberapa kegiatan dari ICRC, di mana ICRC ini atau tadi di awal disebut sebagai Komite Internasional Palang Merah. Sehingga tujuan yang pertama atau kegiatannya yang pertama memberikan bantuan darurat kemanusiaan dan bantuan medis kepada penduduk sipil saat, ingat ya, saat konflik. Ya, saat konflik ya bisa jadi mungkin ada yang terluka atau mungkin terkena apa gitu, maka yang membantu warga sipil itu adalah tugasnya ICRC. Kemudian mengunjungi para tawanan perang dan tahanan politik. Jadi kan kalau tahanan perang kan otomatis tidak ada yang menjenguk. Tapi ICRC bertugas dan berkegiatan di sana untuk
Satu, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan oleh yang ditawan tadi, atau mungkin mengecek kesehatannya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, meneruskan berita keluarga yang hilang. Jadi kalau di dalam bahasa programnya PMI ada namanya RFL, Restoring Family Link. Jadi mengembalikan keluarga yang hilang atau yang terpisah. Kemudian yang ketiga ini mengajarkan kira-kira apa saja yang perlu kita pahami dan apa saja yang boleh ketika berperang, seperti itu. Kemudian apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu tugasnya dari ICRC. Berikutnya adalah National Societies atau perhimpunan nasional. Ada palang merah, ada bulan sabit merah, kan seperti itu. Nah, perhimpunan nasional ini didirikan di satu negara yang ditandatangani pada saat Konvensi Jenewa tahun 1949 dan merupakan satu-satunya perhimpunan nasional palang merah, bulan sabit merah, atau kristal merah di negaranya. Jadi kalau dari sini kita lihat satu negara satu lambang, satu organisasi satu negara, kan begitu. Diakui oleh pemerintah yang sah di negaranya dengan dasar Konvensi Jenewa dan undang-undang nasional. Jadi kalau di negara kita itu perhimpunan nasionalnya adalah Palang Merah Indonesia, di mana sudah diakui oleh pemerintah dan punya undang-undang nasional. Palang Merah Indonesia atau Kepalang Merahan itu undang-undang nomor berapa? Itu Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalang Merahan. Itu adalah apa ya? Payung hukum kita semuanya ketika kita sebagai perhimpunan nasional atau nantinya ketika kalian mau berkegiatan atau mungkin mewakili sekolahnya atau mungkin hal lain yang itu ada kaitannya dengan Palang Merah Indonesia, maka kalian semuanya tetap ada payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan. Bersifat mandiri atau mempunyai status otonom yang memungkinkan untuk bergerak sesuai dengan prinsip dasar gerakan. Prinsip dasar gerakan ini menjadi patokan. Kenapa? Karena prinsip dasar ini sebagai pegangan kita di dalam berkemanusiaan. Memakai nama dan lambang palang merah, bulan sabit merah, atau kristal merah. Jadi salah satu syarat perhimpunan nasional dia harus memiliki nama. Apakah palang merah, apakah bulan sabit merah, ataukah kristal merah. Terorganisasi dalam menjalankan tugasnya karena suatu komunitas, suatu organisasi, dan dilaksanakan di seluruh wilayah negaranya, sesuai dengan negara dan daerahnya masing-masing. Memperluas kegiatannya ke seluruh wilayah negaranya, menerima anggota dan staf tanpa membedakan ras, jenis kelamin, kelas ekonomi, agama, ataupun pandangan politik, dan lain sebagainya. Nah, ini terkait perhimpunan nasional. Kegiatannya apa? Perhimpunan nasional itu pertama donor darah, jelas ya, PMI. Banyak orang yang beranggapan kalau PMI itu ya pokoknya donor darah, kan begitu. Karena dulu pernah saya waktu masih bertugas di Surabaya, kemudian saya melaksanakan pelayanan medis, kemudian ada orang yang melihat, loh kok PMI, apakah ada donor darah begitu. Padahal di situ kita sedang melaksanakan apa ya, pelayanan ambulan kepada masyarakat, bukan donor darah, tapi masih banyak yang beranggapan donor darah. Berarti terngiang kalau ngomong PMI jelas donor darah. Ternyata itu hanya salah satu kegiatan dari Palang Merah Indonesia atau Perhimpunan Nasional di negara kita. Yang kedua adalah pencegahan penyakit. Jelas ya. Jadi epidemic control. Jadi memberikan pencegahan. Karena kata orang ada yang menyatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi dicegah penyakitnya. Yang ketiga, pemberian bantuan pada para pengungsi atau penyintas dan yang membutuhkan. Ini terjadi saat mungkin ada insiden bencana alam ataupun bencana non alam seperti itu, maka Perhimpunan Nasional itu bertugas untuk memberikan bantuan. Kemudian melakukan pertolongan pertama, jelas seperti kita, seperti tadi yang saya sampaikan ada pelayanan ambulan, maka itu termasuk salah satu pertolongan pertama. Yang kelima, kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana. Jadi kalau ngomong kesiapsiagaan itu sebelum. Jadi apa yang kita lakukan sebelum ada bencana atau daerah kita rawan bencana, apa yang kita lakukan? Namanya kesiapsiagaan. Mulai dari menyiapkan titik evakuasi, menentukan jalan saat evakuasi, dan lain sebagainya. Itu namanya kesiapsiagaan. Dan saat tanggap darurat bencana, berarti saat bencana kita harus melakukan apa? Mesti blank. Tapi kalau kita sudah siap, jadi ada kesiapsiagaan sebelumnya, insya Allah ini bisa diminimalisir. Biasanya seperti itu.
Kemudian IFRC, setelah perhimpunan nasional yang cukup banyak tadi, ada koordinatornya, yaitu namanya IFRC, di mana FRC ini adalah koordinator antara perhimpunan nasional. Jadi perhimpunan nasional, perhimpunan nasional, ada koordinatornya. Koordinatornya namanya IFRC, seperti itu. Kumpulan dari perhimpunan nasional di seluruh dunia. Markas besarnya tetap di Jenewa, Swiss, karena memang tepatnya di sana. Terbentuk pada tahun 1919, di mana pendirinya adalah Bapak Henry P. Davidson. Jadi beliau yang mengemukakan kalau bisa ada yang namanya koordinator di dalam perhimpunan nasional, yaitu FRC. Akhirnya Bapak Henry P. Davidson menyatakan kita harus membentuk koordinasi tersendiri atau koordinator antar perhimpunan-perhimpunan nasional yang cukup banyak di beberapa negara di dunia. Seperti itu. Nah, ini Bapak Henry P. Davidson, ini adalah markas besarnya. Kalau yang putih tadi itu adalah ICRC, kalau ini adalah markas besar dari IFRC. Seperti itu. 4 bidang kegiatan IFRC, promosi prinsip dasar dan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi supporting, biasanya kalau di dalam realita, itu kalau semisal ada orang perhimpunan nasional, orang PMI, biasanya untuk menghadapi insiden yang saat itu terjadi, itu didampingi oleh IFRC. Misalkan dia promosi prinsip dasar, dia promosi menyemangati mental dan sebagainya. Itu tugasnya IFRC. Melaksanakan tanggap bencana, ini juga dibantu oleh dibantu oleh Perhimpunan Nasional. Nah, ini tanggap bencana. Kemudian kesiapsiagaan bencana, kemudian kesehatan dan perhatian kepada masyarakat. Ini juga tugasnya dari IFRC, di mana IFRC itu tidak jauh berbeda dengan Perhimpunan Nasional. Kenapa? Karena IFRC terbentuk karena banyaknya perhimpunan-perhimpunan nasional di beberapa negara. Nah, itu terkait bidang-bidang atau kegiatan dari IFRC. Berikut terkait materi tentang mengenal komponen gerakan. Jadi komponen gerakan itu secara ringkas itu disimbolkan hanya ada 3. Yang pertama adalah ICRC, yang kedua adalah Perhimpunan Nasional, yang ketiga adalah IFRC selaku koordinator dari Perhimpunan Nasional itu sendiri. Itu untuk materi yang kedua terkait mengenal komponen gerakan. Selanjutnya nanti kita masuk ke lambang. Silahkan dipelajari. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di chat atau mungkin nanti di lain waktu kita bisa berdiskusi. Semangat untuk persiapan ke materi berikutnya.